Salam Paskah bagi saudara semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah hidup abadi bagi saudara dan saya dan bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperdengarkan Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10 di Minggu Paskah saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan sumber kehidupan dan hidup abadi bagi kami datang padamu kembali. Merayakan iman kami di tempat kami masing-masing, bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat, dan dengan bersama para sahabat. Kami datang pada Tuhan di tempat kami masing-masing untuk meyakini, untuk memohon agar anugerah Tuhan tetap menyapa dan memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani keseharian kami. Ketika kami masih belum dapat berjumpa bersama-sama di dalam ibadah kami, merayakan Paskahnya Kristus bersama dengan umat Tuhan di gedung gereja yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kami. Karena itu tolong terangi hati dan hidup kami, agar kami tetap percaya, semakin percaya bahwa Tuhan tetap hadir, selalu hadir bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan hidupnya Tuhan adalah memberikan kehidupan bagi kami semua. Karena itu kami berdoa menyerahkan kehidupan kami untuk selalu mencintai Tuhan dengan memberlakukan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah saat ini kita kembali memperdengarkan kisah Paskah menurut kesaksian penginjil Matius melalui pasal 28 ayat 1 hingga 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah kisah Paskah menurut penginjil Matius bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merayakan Paskah, kita merayakan di dalam keluarga kita, bersama kerabat, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat yang ada di sekitar kita. Kita saat ini masih belum merayakan Paskah bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita juga masih belum merayakan Paskah dengan menerima perjamuan kudus yang biasa kita terima pada Jumat Agung, dan juga sebagian di antara kita menerima pada Minggu Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ini penginjil Matius menyampaikan sebuah pesan bagi kita yang sangat penting, bahwa ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, di situ mereka mendapat sebuah peristiwa yang luar biasa.
Bahwa yang pertama, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat ketika turun malaikat Tuhan dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atas. Malaikat Tuhan itu hendak mempersaksikan bahwa kubur itu kosong, ia tidak ada di sini. Karena itu jangan takut terhadap peristiwa itu. Jangan takut terhadap apa? Bukan sekedar sebatas takut ketika melihat malaikat Tuhan turun dengan gegap gempita dengan gempa bumi. Jangan takut untuk melihat sebuah kenyataan bahwa Yesus tidak ada di kubur itu. Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Yesus tidak dikuasai oleh kubur itu. Batu yang besar itu telah terguling untuk memperlihatkan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari. Malaikat Tuhan telah mengajar dan mengajak kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu untuk melihat. Mari, lihat tempat ia berbaring. Ia tidak ada di situ. Dan segera katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Paskah adalah merayakan kehidupan Yesus. Merayakan Paskah adalah merayakan berita untuk mengajak dunia ini. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yang kita lihat adalah tempatnya. Artinya ia sudah tidak ada di situ lagi. Yang kita lihat, yang kita ajak adalah untuk melihat kenyataan Yesus tidak ada di kubur. Merayakan Paskah adalah sebuah kenyataan sukacita bagi saudara dan saya. Tuhan tidak ada di kubur. Tuhan telah bangkit. Allah telah membangkitkan Dia untuk menyatakan kehidupan bagi saudara dan saya. Merayakan Paskah adalah merayakan bahwa hidup kita bukan berakhir di kubur. Karena itu jangan pernah mengubur diri kita, membuat diri kita berada di dalam sebuah kuburan, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang bermakna. Justru Paskah menyatakan, hidupmu bukanlah dikuasai oleh kuburan. Hidupmu bukanlah berakhir di kuburan. Karena itu selagi dan semasa hidup, mari kita merayakan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Peristiwa pandemi COVID-19 sudah membuat diri kita seolah-olah berada di dalam sebuah kubur. Nggak bisa ngapa-ngapain, bosan, tidak berdaya, bahkan dikuasai ketakutan, bahkan juga dikuasai oleh kesedihan dan kepedihan. Ketika ada sesama kita, pun mungkin juga ada sahabat-sahabat kita yang mengalami sakit karena COVID-19. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami derita sakit COVID-19. Injil Tuhan hendak menegaskan kepada saudara dan saya, di tengah situasi seperti itu, hidupmu masih berarti. Kenapa? Sebab Yesus tidak ada di kubur itu. Demikian juga hidupmu. Hidupmu bukanlah di kubur itu akhirnya. Sebab hidup saudara dan saya berakhir bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan itu adalah Tuhan yang mencintai saudara dan saya. Saat kita merayakan Paskah tahun ini, mari kita merayakannya dengan sebuah kesadaran. Yang namanya kuburan itu tetap ada. Yang namanya kubur itu masih ada. Tetapi kuburan itu bukanlah tempat kita berakhir. Kubur itu memperingatkan kita. Sebelum kita masuk kubur, harusnya kita bisa mengubur segala bentuk kejahatan kita, dosa-dosa kita. Sebaliknya, yang tetap hidup adalah kehidupan yang dari Allah. Seperti yang telah dijalani, seperti yang telah dijamin oleh Yesus. Yesus Kristus tidak berakhir di kubur. Ia telah keluar dari kubur itu. Dan itu pun akhirnya ditegaskan oleh penginjil Matius. Kalau berita Paskah bukanlah sekedar berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, tetapi berita Paskah adalah berita yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Dan itu dibuktikan ketika Yesus bisa menjumpai mereka dan menyatakan salam bagimu. Salam bagimu. Bahwa aku ini hidup.
Aku ini hidup bagimu, aku hidup bersamamu, aku hidup untuk membarui kehidupan. Dengan semangat iman, dengan sukacita iman, dengan kekuatan iman, kita merayakan Paskah. Ketika kita masih bisa melakukan banyak hal yang berarti bagi diri kita, bagi sesama kita, untuk menyatakan ada kehidupan bersama dengan Yesus. Mari kita lihat kehidupan kita, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang bukan berada di dalam kubur. Bukanlah kehidupan yang membawa kematian, tetapi kehidupan yang membawa kehidupan, membawa pengharapan, membawa sukacita. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Ia telah bangkit, Ia telah hidup. Jangan sampai hidup kita itu justru hidup yang membawa kematian, tetapi hidup yang seharusnya membawa kehidupan, seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Salam Paskah, Paskahnya Yesus Tuhan dan Penyelamat kita. Paskah yang menjamin hidup kekal bagi saudara dan saya. Paskah yang memberi pengharapan di tengah pandemi COVID-19. Kuasa kebangkitan Yesus beserta kita.